فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagai keteguhan Rasul-Rasul Ulul Azmi, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan. Maka ingatlah, tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi generasi pertama setelah Nabi Adam alaihissalam yang diberi gelar Ulul Azmi. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh terpaut 10 generasi, sekitar 1642 tahun. Nama Nuh bukan berasal dari bahasa Arab, tapi berasal dari bahasa Syria yang artinya bersyukur. Nama aslinya Abdul Ghaffar. Namun dalam kitab Taurat, nama Nuh adalah Nahm. Kisah Nabi Nuh tidak hanya dimuat dalam kitab suci Al-Quran, juga dalam Alkitab yang diyakini kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Menurut Ibnu Abbas, saat diutus pada kaumnya untuk berdakwah, Nabi Nuh sudah berumur 480 tahun. Dan saat terjadi banjir besar, Nabi Nuh berusia 600 tahun. Sedangkan Nabi Nuh wafat pada usia 950 tahun. Nabi Nuh memiliki 4 anak, Kan'an, Sam, Ham, dan Yafet. Dalam satu riwayat, Kan'an adalah anak tiri Nabi Nuh yang membangkang dan ikut tenggelam dalam bencana banjir sebagai azab bagi umat Nabi Nuh yang durhaka. Nabi Nuh mendoakan keberkahan untuk ketiga putranya. Dari putra yang bernama Sam, lahirlah nabi-nabi dan rasul yang berkulit putih. Sedangkan dari putra Nabi Nuh yang bernama Yafet, lahirlah keturunan raja-raja yang termasuk bangsa berkulit merah dan coklat. Sedangkan dari putra yang bernama Ham, lahirlah generasi berkulit hitam dan sebagian putih yang didoakan menjadi pembela para nabi dan para raja. Meski lama berdakwah, namun hanya sedikit umat Nabi Nuh yang beriman, malah menghina Nabi Nuh dan menantang azab Allah seperti yang diabadikan dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang benar." Kemudian Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran." Kaum Nabi Nuh menuduh Nabi Nuh berambisi menjadi raja, bahkan mengolok-olok Nabi Nuh sebagai orang gila. Kemudian Nabi Nuh mendapat petunjuk dari Allah untuk membuat perahu. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dalam ayat lain, Nabi Nuh diperintahkan untuk mengumpulkan orang-orang beriman dan sepasang binatang dalam sebuah kapal untuk menghindari bencana banjir. Dan saat bencana banjir itu tiba, Al-Quran menggambarkan bencana yang dahsyat itu. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Dalam kitab Bible, konstruksi kapal Nabi Nuh digambarkan lebih detail, terbuat dari kayu gofir dan badan kapal bersekat-sekat. Panjangnya 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Mempunyai pintu masuk di lambung, memiliki atap di atasnya, dan kapal itu bertingkat 3. Bible juga menjelaskan hujan deras yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh berlangsung 40 hari, 40 malam, hingga menenggelamkan gunung-gunung, hingga air berada 18 hasta di atas gunung. Banjir besar ini menyebabkan musnahnya seluruh kehidupan di muka bumi. Namun berbeda dengan Al-Quran, dalam Bible tidak dijelaskan sosok putra Nabi Nuh, Kan'an, yang durhaka dan menolak ajakan Nabi Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Al-Quran menyebutkan bahtera Nuh mendarat di Bukit Judi seperti yang dijelaskan dalam surat Hud. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
Di manakah Bukit Judi itu? Para ulama dan arkeolog berbeda pendapat tentang Bukit Judi. Ada yang berpendapat berada di sebuah gunung di Kurdi, sebelah selatan Armenia. Namun hasil dari Wyatt Archaeological Research, bukit itu terletak di wilayah Turkistan yang sering disebut Jazirah Ibnu Umar. Alkitab menyebutkan bahtera Nabi Nuh setelah 150 hari terombang-ambing gelombang terdampar di Gunung Ararat. Gunung yang dimaksud Alkitab ini diduga gunung yang berada di negeri Turki. Sejarawan Muslim Ibnu Tabari berpendapat setelah kapal Nabi Nuh mendarat di sebuah gunung, kemudian membangun sebuah kota yang terletak di kawasan Mesopotamia dan menamakan kota tersebut dengan Temanon atau kota 80. Karena itu, kota itu dibangun oleh orang-orang beriman yang berjumlah 80 orang. Kota itu kemudian dinamai Suktamanin, tapi lebih dikenal dengan kota Natshivan. Dalam bahasa Armenia artinya tempat turun, atau bisa diartikan tempat berlabuhnya bahtera Nabi Nuh. Kota ini diduga berada di kaki gunung Yordi yang membagi kawasan Armenia di bagian selatan Mesopotamia, dan di bagian lain kawasan ini dihuni suku Kurdi sehingga gunung itu disebut juga Kardu. Oleh bangsa Yunani disebut Jordi yang merupakan perubahan nama dari nama Al-Judi, persis seperti nama gunung yang disebut Al-Quran sebagai tempat mendaratnya bahtera Nabi Nuh. Nah, apakah gunung Al-Judi ini sama dengan gunung Ararat seperti dalam versi kitab Injil? Menurut para ahli sejarah, Gunung Ararat pernah berganti nama menjadi Gunung Guardian, Gunung Armenia, dan Gunung Judi. Jadi meskipun namanya berbeda, tapi lokasinya tetap sama. Dalam perjanjian lama, kitab yang diyakini kaum Yahudi dan Nasrani, banjir pada zaman Nabi Nuh melanda seluruh dunia. Namun para peneliti berpendapat lain, banjir yang menenggelamkan umat Nabi Nuh tidak melanda seluruh dunia, tetapi hanya terjadi di wilayah Mesopotamia, kini termasuk wilayah Irak. Dalam penelitian arkeologi yang dilakukan Leonard Woolley dari The British Museum, di sebuah padang pasir antara Baghdad dan Teluk Persia, ditemukan di kawasan ini pernah berdiri kota Ur. Dari hasil penggalian arkeologi ini ditemukan berbagai benda rumah tangga hasil buah tangan manusia, diperkirakan hasil peninggalan bangsa Sumeria kuno. Pada lapisan selanjutnya ditemukan endapan lumpur akibat banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Banjir besar ini melanda kawasan yang sangat luas, membentang 600 km dari utara ke selatan dan 160 km dari barat ke timur. Banjir ini telah menenggelamkan sedikitnya 4 kota masyarakat Sumeria kuno, yaitu Ur, Ureik, Surupak, dan Kish. Temuan arkeologi ini sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh hanya membinasakan umat Nabi Nuh yang durhaka, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas. Dan tidaklah Robmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Maha benar Allah atas semua firman-Nya. Shadaqallahul Azim. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam menjadi salah satu tanda kebesaran Allah agar umat setelahnya mengambil pelajaran atas bencana yang melanda umat Nabi Nuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. Dan sesungguhnya telah kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Selain kitab suci Al-Quran, kitab Taurat dan Injil pun menceritakan kisah Nabi dan umatnya. Kisah yang terjadi 5.000 tahun silam ini menjadi bahan penelitian para arkeolog yang berusaha menggali jejak banjir besar yang memusnahkan umat Nabi Nuh. Tim ekspedisi para arkeolog pun juga mencari jejak bahtera Nabi Nuh yang terdampar di sebuah gunung. Dengan merujuk keterangan dari kitab suci, para arkeolog berusaha memecahkan misteri bahtera Nabi Nuh. Dan inilah antara lain hasil dari penelitian dan ekspedisi para ahli purbakala. Gunung Ararat yang terletak di sebelah timur Turki menyimpan banyak misteri. Gunung Ararat merupakan salah satu gunung dengan puncak terluas di muka bumi. Dan di Turki merupakan gunung dengan puncak tertinggi, tingginya lebih dari 16.000 kaki di atas permukaan laut. Jika kita berada di atas puncak gunung, maka bisa melihat 3 wilayah Rusia, Iran, dan Turki.
Gunung yang dijuluki dengan Gunung Kesengsaraan ini telah menelan banyak korban para pendaki dan tak banyak pendaki yang berhasil mencapai puncaknya. Misteri Gunung Ararat tak hanya menggoda para pendaki, juga ahli kepurbakalaan. Karena di gunung inilah diduga terdapat jejak kapal Nabi Nuh. Pada tahun 1949, Angkatan Udara Amerika melaporkan adanya benda aneh di atas Gunung Ararat. Dan laporan serupa sempat dirilis pada tahun 1960 oleh Angkatan Udara Tentara Nasional Turki yang menangkap benda mirip perahu berada di atas Gunung Ararat. Klaim serupa sempat dikeluarkan para peneliti dari Noah's Ark Ministry International pada tahun 2010. Tim hasil kerjasama antara Cina dan Turki ini kemudian mengklaim telah menemukan spesimen dari kapal Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh tertimbun di bawah salju hampir 5.000 tahun lamanya. Bentuk bahtera Nabi Nuh tak seperti kapal yang biasa digunakan pada masa kini. Bahtera yang berdimensi sangat besar dan kokoh ini tersusun dari kayu pohon purba yang sudah punah. Luas perahu Nuh lebih luas dari sebuah lapangan sepak bola dengan panjang 500 kaki, lebar 83 kaki, dan tingginya 50 kaki. Bahtera ini mampu menampung ratusan ribu manusia dan hewan dari berbagai spesies seperti dijelaskan dalam Alkitab. Benarkah temuan ini? Wallahualam. Penyelidikan terhadap Gunung Ararat sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 1917 oleh Raja Rusia Tsar Nicholas II yang mengirim 150 pakar untuk menemukan The Great Noah Ark. Pada tahun 1951, para ahli Rusia dikirim ke lembah Kat awalnya untuk menemukan sebuah tambang baru. Setelah melakukan penggalian, mereka menemukan potongan kayu purba dengan ukuran beberapa huruf kuno. Dewan riset yang dibentuk pemerintah Rusia ini beranggotakan 7 pakar akhirnya berkesimpulan potongan kayu ini berasal dari bahtera Nabi Nuh. Di tengah plat kayu ini terdapat gambar telapak tangan dengan ukiran kata-kata dari bahasa Samani. N.F. Max, seorang pakar bahasa kuno dari Manchester, Inggris, menerjemahkan kalimat itu yang artinya, "Ya Allah penolongku, jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan dari tubuhmu yang suci, yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Sabar, dan Sabir, karena mereka adalah yang teragung dan termulia. Dunia ini diciptakan untuk mereka, maka tolonglah aku demi nama mereka." Plat kayu ini masih tersimpan di Pusat Penelitian Fosil Moskow, Rusia. Ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Nuh sudah membuat catatan doa sebagai penghormatan Nabi Muhammad dan keluarganya yang dikenal dengan Ahlul Bait. Sabat dan Sabir dalam bahasa Sarmani artinya Hasan dan Hussein yang merupakan cucu kesayangan Rasulullah. Subhanallah. The Great Noah's Ark menjadi misteri yang terus diungkap hingga saat ini. Dan misteri pun berubah menjadi sensasi yang dilakukan manusia modern. Inilah antara lain yang tengah dikerjakan oleh Johan Huybers. Pria asal Belanda ini berhasil menyelesaikan proyek membangun perahu Nuh selama 20 tahun. Huybers yang juga seorang penganut Kristen ini membangun perahu Nuh dengan merujuk pada ukuran seperti yang tercatat dalam kitab Kejadian. Jika diterjemahkan dalam ukuran modern, perahu Nuh ala Huybers ini berukuran panjang 130 meter, lebar 29 meter, dan tinggi 23 meter. Tentu ukuran perahu ini terlalu kecil untuk menampung semua hewan yang diangkut seperti yang diceritakan dalam Alkitab. Replika kapal Nuh ciptaan Huybers dipajang di jalan raya yang melintasi kota Dordrecht sebelah selatan Rotterdam. Replika perahu ini kini ramai dikunjungi wisatawan untuk melihat dan merasakan berada di dalam perahu Nabi Nuh. Bahkan Huybers melengkapi perahu ini dengan replika hewan dari plastik. Karena itulah interior replika kapal Nabi Nuh dipenuhi berbagai jenis hewan seperti banteng, zebra, gorila, singa, harimau, dan gajah. Bahkan ia melengkapinya dengan restoran dan bioskop berkapasitas 50 orang. Huybers membangun kapal Nuh ini berawal dari mimpi buruknya pada tahun 1992. Ia bermimpi Belanda tenggelam karena banjir besar. Sejak itulah ia bercita-cita membangun perahu Nuh. Lain lagi dengan pria asal Cina ini, Lu Zhenghai, membuat kapal mirip kapal Nabi Nuh karena terpengaruh ramalan suku Maya bahwa kiamat jatuh pada tanggal 21 Desember 2012. Lu Zhenghai rela mengeluarkan kocek hingga 1,5 miliar. Namun karena masih kekurangan dana, kapal untuk menyelamatkan diri dari kiamat ini belum rampung. Selain umat Nabi Nuh, Al-Quran juga banyak mengulas bangsa-bangsa terdahulu yang dimusnahkan dengan bencana, seperti umat Nabi Lut, Nabi Hud, dan Nabi Soleh.
Para nabi ini memiliki silsilah garis keturunan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dari ketiga putra Nabi Nuh tersebar berbagai keturunan yang tinggal di berbagai daerah. Inilah beberapa bangsa yang durhaka dan mengikuti risalah yang dibawa oleh para nabi utusan Allah. Azab Allah menimpa kaum Nabi Lut yang tinggal di kota Sodom. Mereka dimusnahkan Allah karena menentang nabinya dan tak mau meninggalkan kebiasaan homoseksualnya. Mereka lebih mencintai sesama jenis dan meninggalkan istri-istri mereka. Berdasarkan penelitian arkeologis, kota Sodom berada di tepi Laut Mati atau dikenal juga dengan nama Danau Lut, terbentang antara perbatasan Israel dan Yordania. Dengan gempa vulkanis yang diikuti letusan lava, kota Sodom dijungkir balikan Allah ke dalam Laut Mati sebagaimana dikisahkan Allah dalam surat Hud. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu terjungkir balik sehingga yang di atas ke bawah. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Kota Sodom ini merupakan daerah patahan atau titik temunya lempengan bumi yang berlawanan arah. Patahan itu berawal dari tepi Gunung Taurus, memanjang ke pantai selatan Laut Mati, dan berlanjut melewati Gurun Arabia di Teluk Aqaba, dan melintasi Laut Merah hingga berakhir di Afrika. Serangkaian percobaan ilmiah dari Universitas Cambridge membenarkan teori ini. Gempa maha dahsyat yang mengguncang mereka membuat tanah kaum Nabi Lut ini terbelah sehingga mereka terbenam. Siksaan Allah juga menimpa bangsa Ad akibat pembangkangan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud telah diperintahkan Allah untuk menyadarkan kaum Ad ini agar beriman pada Allah dan tidak menyekutukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan bangsa Ad dengan angin yang sangat dingin dan amat kencang selama 7 malam dan 8 hari. Dalam surat Al-Haqqah, kaum Ad ini dijadikan seperti tunggul pohon kurma yang lapuk. Situs peninggalan kaum Nabi Hud yang diperkirakan hidup pada 1300 sebelum Masehi ini akhirnya ditemukan pada tahun 1990 di dekat Tanjung Oman. Reruntuhan bangunan kota menunjukkan bahwa disinilah kota kaum Ad. Kota bangsa Ad yang disebut kota Ubar ini seperti dikisahkan dalam surat Al-Fajr dipenuhi dengan menara-menara dan tiang-tiang tinggi. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat pada kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain? Bangsa yang memiliki peradaban tinggi ini akhirnya lenyap karena perbuatan zalim yang mereka lakukan. Umat lain yang dihancurkan Allah adalah umat Nabi Saleh alaihissalam yang disebut kaum Samud. Mereka dibinasakan dengan petir yang menggelegar sehingga mereka mati bergelimpangan. Seperti dijelaskan surat Hud, ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samud. Kaum Samud hidup sekitar 800 tahun sebelum Masehi, tinggal di antara Yaman Selatan dan utara Madinah yang disebut juga Madain Saleh. Nah pemirsa, inilah kisah umat-umat terdahulu untuk menjadi pengingat dan pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan masih ada lagi kisah nabi-nabi ulul azmi lainnya yang memberi banyak hikmah dan pelajaran berharga. Besok pagi jangan lupa untuk terus menyaksikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan dan usahanya menghancurkan para penyembah berhala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.